Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu doakan semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Baik, kita bertemu lagi dengan Ibu Vivi dalam pelajaran IPA kelas 8. Pada pertemuan kedua ini, Ibu akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin tentang gerak pada benda. Kita akan melanjutkan pembelajaran tentang gerak pada benda. Ada seorang anak bernama Paula berjalan dari titik A ke titik B itu sejauh 5 meter. Kemudian dari titik B, Paula tersebut kembali lagi ke titik A itu sejauh 5 meter juga. Nah, di sini ada pertanyaan, berapakah jarak yang ditempuh Paula? Dan yang kedua, berapakah perpindahan yang ditempuh oleh anak tersebut? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita pada pertemuan hari ini akan belajar tentang jarak, perpindahan, kelajuan, dan kecepatan. Baik, kita kembali ke pertanyaan di awal video bahwa apabila ada anak berjalan 5 meter, kemudian dia kembali lagi pada titik awal selama 5 meter, bahwa jarak yang ditempuh itu adalah 5 ditambah 5, yaitu adalah 10 meter. Dan perpindahannya itu adalah 0 meter. Lah, jarak itu apa, Bu? Lah, jarak itu adalah panjang lintasan yang ditempuh benda. Jadi panjang lintasannya dari A ke B, kemudian kembali lagi ke A. Itu dari A ke B 5 meter ditambah dari B ke A 5 meter. Jadi totalnya adalah 10 meter. Sedangkan perpindahannya kok bisa 0 meter, Bu? Karena perpindahan itu adalah jarak lurus dari posisi awal ke posisi akhir. Coba kita lihat posisi awal dari Paula A. Namun, dan posisi akhir dari Paula juga A. Jadi, Paula itu dikatakan tidak berpindah atau kembali ke tempat semula. Jadi kalau tidak berpindah berarti perpindahannya itu adalah 0 meter. Bisa dipahami? Baik anak-anak, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya tentang kelajuan. Apa sih kelajuan itu? Kelajuan adalah panjang lintasan yang ditempuh dalam selang waktu tertentu. Ya, kelajuan ini tidak memperhatikan arah dari benda itu bergerak. Jadi tidak mementingkan mana barat, mana timur, gitu ya. Mana arah mata angin itu tidak memperhatikan. Nah, rumus dari kelajuan adalah jarak per waktu tempuh. Jadi bisa disimpulkan kelajuan itu adalah V, jarak adalah S dalam satuan meter, kemudian waktu tempuh itu simbolnya adalah T dalam satuan sekon. Selanjutnya, kecepatan. Kecepatan adalah perpindahan yang ditempuh benda pada selang waktu tertentu. Jadi, kita perhatikan coba. Kita berjalan dari A ke B, ke C, kemudian ke D. Jadi, dari A ke D, nah awalnya kan A, dan yang terakhir itu adalah D. Jadi perpindahannya yaitu dari A ke D, bukan dari A ke B ke C ke D dulu, tapi langsung saja kita lihat titik awal dan titik akhirnya. Kalau titik akhirnya A di sini, D di sini, kita tinggal tarik lurus garis. Jadi perpindahannya dari A ke D itu berapa? Itu adalah perpindahan. Berikut rumus dari kecepatan. Jadi kecepatan memiliki rumus yaitu
perpindahan dibagi waktu. Nah, simbolnya hampir sama. Kecepatan itu adalah V, perpindahan S, kemudian waktu adalah T. Jadi satuannya S sama dengan meter, T juga sekon. Jadi antara kelajuan sama kecepatan itu cuma beda. Kalau kelajuan itu menggunakan jarak, kalau kecepatan itu menggunakan perpindahan. Nah, di kecepatan ini ia itu memperhatikan arah. Jadi kalau A lurus, belok, kemudian belok lagi, itu diperhatikan di kecepatan. Kalau pada kelajuan tidak memperhatikan arah. Kalau di kecepatan itu memperhatikan arah. Ingat ya. Agar kalian lebih memahami pembelajaran hari ini, kita akan coba contoh soal ya. Nah, di sini ada mobil berada pada titik A, kemudian dia berjalan ke titik B dengan jarak 8 meter. Kemudian dia belok ke titik C dalam jarak 4 meter. Kemudian dia ke titik D sejauh 8 meter. Nah, dengan waktu 10 detik. Nah, pertanyaannya, A. Jarak dan perpindahan mobil, dan B. Kelajuan dan kecepatan mobil. Nah, ayo kita belajar bersama-sama. Baik, kita mulai dari jarak terlebih dahulu. Coba kita perhatikan lintasan yang ditempuh oleh mobil. Dari A ke B itu sejauh 8 meter, B ke C itu 4 meter, dan C ke D itu adalah 8 meter juga. Nah, coba kita ingat, jarak itu apa? Yap, benar sekali. Jarak itu panjang lintasan yang ditempuh benda. Jadi, mulai dari awal hingga akhir itu dihitung. Semua total dari lintasan benda tersebut. Nah, jarak. Ya, nah, dari A ke B ditambah B ke C ditambah C ke D. Nah, ingat. A ke B 8, ditambah B ke C 4, dan juga ditambah dari C ke D 8. Ayo, berapa jawabannya? Yap, benar sekali. Jawabannya adalah 20 meter. Ya, pintar sekali anak-anak ibu. Baik, kita pindah ke soal yang perpindahan. Nah, perpindahan apa sih? Nah, perpindahan itu perubahan atau jarak lurus dari posisi awal ke posisi akhir. Coba lihat posisi awal dari mobil tersebut apa? Yap, benar sekali, yaitu A. Posisi akhirnya D. Yap. Jadi kita tarik lurus. A ke D itu jaraknya berapa? Nah, kita kan A ke D sama dengan B ke C. Jadi A ke D itu panjangnya sebesar 4 meter ya. Jadi perpindahan adalah 4 meter. Kita lanjut ke kelajuan. Ingat ya, rumus dari kelajuan adalah jarak per waktu. Kelajuan adalah jarak dibagi waktu. Coba diingat lagi, jarak yang ditempuh mobil itu berapa? Ya, benar, 20 meter. Kemudian, waktu tempuhnya berapa? 10 sekon. Jadi, kita tinggal membagikan 20 meter dibagi 10 sekon. Jadi, jawabannya adalah 2 meter per
sekon. Ya, tinggal coret 0. Dengan 0 dicoret tinggal 2 dibagi 1. Jawabannya adalah 2. Ya. Kita lanjut ke soal tentang kecepatan. Ingat lagi, kecepatan rumusnya perpindahan dibagi waktu, ya. Jangan sampai kebalik antara kelajuan dan kecepatan. Nah, perpindahannya tadi berapa, Bu? Jawabannya 4 meter. Waktunya berapa? 10 sekon. Ya, kecepatan, nah, perhatikan. Jadi, kita hitung 4 dibagi 10, jadi jawabannya adalah 0,4 meter per sekon. Baik, untuk melatih pemahaman kalian, kita coba mengerjakan soal. Nah, ini soalnya. Di mana cahaya bergerak ke titik B, ya, cahaya itu ada di titik A, bergerak ke titik B sejauh 80 meter, ke titik C sejauh 30 meter, kemudian lanjut ke titik D sejauh 20 meter. Setelah dari titik D, dia putar balik. Nah, si cahaya putar balik kembali ke titik B dengan waktu tempuh 20 sekon. Jadi semua dari A ke B ke C ke D dan kembali lagi ke B itu waktunya 20 sekon. Jadi tentukan nilai dari jarak, perpindahan, kelajuan, dan kecepatan. Dikerjakan di buku catatannya dan selamat mengerjakan. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.